Hello everyone, welcome back to bahasa I'm Fahmi and this is Bahas TOEFL. Ya, ini adalah episode ke-10 ya teman-teman ya, kaitannya dengan written expressions dan kita akan lanjutkan ke skill yang berikutnya. Kalau kemarin kita sudah bahas yang verb untuk yang episode ke-8, kemudian di episode ke-9 kita sudah bahas tentang parallelism dan di episode ke-10 kali ini kita akan fokus ke pronouns ya. Memang di soal-soal bagian kedua atau written expressions ini lebih banyak mengujikan skill-skill grammar yang sifatnya mendasar sebetulnya. Tapi skill mendasar inilah yang biasanya kita kadang lupa atau bahkan mungkin belum tahu ya. Dan ya, nggak perlu menunggu lama lagi, kita akan langsung mulai. Oke, let's check this out. Oke, kawan-kawan, sekarang sebelum kita masuk ke strategi cara mengatasi soal-soal berbasis pronouns ini, kita perlu tahu dulu what actually pronouns are ya. Jadi pronouns, kawan-kawan, kalau yang sudah pernah belajar mungkin sudah tahu ya. Jadi pronouns bahasa sederhananya adalah kata ganti. Ya, kata ganti berarti digunakan untuk mengganti, ya kan? Mengganti bagian lain yang sudah disebutkan sebelumnya. Seperti misalkan Miss Ayu, ya, is my teacher. Nah, kemudian untuk kalimat kedua, kita biasanya nggak akan ngulang lagi menjadi Miss Ayu is very clever. Bukan seperti itu kan? Tapi akan diganti menjadi she. She is very clever. Nah, penggunaan she atau kata ganti di sini ini bertujuan untuk membuat kalimatnya lebih natural, lebih alami, dan juga tidak terkesan redundant, tidak terkesan redundance atau juga repetition ya, mengulang-mengulang terus di situ ya. Tidak bertumbuk-tumbuk dan tidak mengulang, sehingga muncullah yang namanya pronouns atau kata ganti. Nah, kata ganti ini sendiri sebetulnya bisa kita kategorikan menjadi beberapa ya teman-teman sekalian ya. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, untuk saat ini kita akan coba fokus dulu sebetulnya bagaimana sih contoh penerapan soal yang kaitannya dengan pronouns ini, khususnya di soal TOEFL atau soal Pro TOEFL ya, soal TOEFL ya, untuk bagian written expression seperti ini. Ya, oke, kawan-kawan kalau boleh kita lihat di sini ada kalimat berbunyi jackrabbits ya have powerful rear legs that enable it to leap long distances. Nah, di sini diperlukan satu teknik khusus sebetulnya untuk mengatasi soal seperti ini, yaitu kita harus bisa sebisa mungkin ya tentunya memahami hubungan antara informasi dalam kalimat. Memang tidak semudah skill lain yang cukup kita lihat ini bentuknya tunggal atau jamak, kemudian cukup dilihat paralel atau tidak ya. Nah, untuk kalimat atau soal-soal berjenis pronouns ini, sekurang-kurangnya kita tahu ya, kalau ada pronouns yang muncul ya, pronouns seperti di sini misalkan di soal ini ada kata it ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, ada kata it. Nah, kata it ini sebetulnya ditujukan ke siapa sih ya? Kalau kita lihat ada kata it di sini, ini sebetulnya ditujukan ke siapa sih? Nah, that's the problem. Nah, kadang kalau dalam satu soal pronounsnya hanya satu seperti ini ya, ada kata it cuma satu aja, nggak ada yang lain, nggak ada di tempat lain, nggak ada they, tidak ada he atau she misalkan, maka akan lebih mudah ya. Tapi akan lebih menantang apabila dalam satu soal itu lebih banyak pronounsnya. Di sini ada it, mungkin di belakang nanti ada they dan lain sebagainya. Nah, kalau dasaran dari kita ya, ketika ada soal seperti ini, ketika ada sebuah pronouns ya, apapun itu yang di garis bawah, coba make sense dulu kalimatnya, coba di understand dulu, dipahami dulu, kira-kira pronoun itu gantiin siapa. Contohnya di sini, Jack Rabbits, ya, ini adalah subjeknya, lebih dari satu ya. Jack Rabbits have, maka sudah nggak ada masalah, sudah betul. Powerful rear legs, ya, punya kaki belakang yang kuat. That enable, yang memungkinkan, that enable it berarti yang memungkinkannya untuk melompat dalam jarak yang jauh. Nah, memungkinkannya ini yang mengarah ke siapa? Ya, itu yang perlu kita tahu. Ya, kalau kita coba logika, berarti di sini memungkinkan si Jack Rabbit itu sendiri kan, memungkinkan si Jack Rabbit untuk melompat. Nah, kita perlu tahu dulu di sini. Jadi sebelum kita menentukan dia betul atau tidak, kita perlu tahu dulu pronoun yang ada di situ menggantikan siapa. Kalau sudah kita cek dia menggantikan siapa dan itu benar, maka kesalahan bukan terletak di pronouns itu, mungkin topik yang lain yang diangkat di soal itu ya. Makanya kita harus agak cepat memang. Nah, sekarang kalau kita lihat bahwa enable it ini kan digunakan untuk menggantikan benda tunggal, ya kan? Tidak boleh lebih dari satu. Padahal, kalau kita kembalikan ke subjeknya tadi, Jack Rabbits itu jelas berakhiran huruf S, yang maknanya berarti dia lebih dari satu atau plural, ya. Nah, oleh karena itu penggunaan kata it di sini tidak tepat. Mestinya diganti dengan them, ya, bukan they ya, karena they itu hanya untuk subjek. Sementara di sini enable bla 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 dia muncul setelah kata kerja, harus yang sebagai objek makanya menjadi enable them.
Harusnya seperti itu. Oke, so ini contoh aja dulu. Sekarang kita lihat sebentar. Ya, oke, sekarang kita lihat sebentar di sini untuk daftar pronouns ya. Nah, jadi kawan-kawan bisa lihat bahwa pronouns itu memang agak banyak ya kalau kita kumpulkan jadi satu. Tapi kalau kita mau lihat per kategori sebetulnya sangat bisa dipahami ya. Silakan pause video ini dulu untuk kemudian silakan dibaca. Ada pronouns yang berjenis subjek misalkan ya. Pronouns ini hanya boleh berposisi sebagai subjek saja. Kemudian ada pronouns jenisnya objek atau object pronouns. Ini berarti pronouns yang ada di situ hanya boleh berposisi sebagai objek atau object of preposition dalam sebuah kalimat. Kemudian juga ada pronouns yang sifatnya possessive. Ada possessive adjective ya. Biasanya kalau kita tahu bahwa kalau dia pakai yang possessive adjective ini ada my, your, ada our, their, his, her. Itu biasanya masih harus diikuti kata benda. Kemudian kalau sudah possessive pronoun, berarti dia sudah tidak boleh diikuti kata benda lagi karena sudah termasuk kata bendanya. Dan juga ada namanya reflexive pronouns. Oke, ini terkesan sangat banyak, tapi sebetulnya kalau kita mau lihat di soal-soal yang biasanya muncul di soal TOEFL, ini biasanya tidak terlalu banyak soal berjenis pronouns ini, mungkin hanya 2 atau 3 nomor saja ya, sehingga bisa kita fokuskan pembelajaran kita pada yang bagian possessive atau refleksif ya, akan lebih banyak di situ ya. Tapi tentu kalau lebih baik lagi kalau kita pelajari semuanya. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Well, di contoh soal ini ada tiga contoh soal. Saya akan ambil salah satu saja untuk kemudian nanti di contoh ada sisa 2 soal yang lain. Silakan dicoba sendiri ya. Untuk kemudian nanti silakan tuliskan jawabannya di komentar. Nanti akan saya jawab melalui komentar saja, gitu ya. Oke, so kita akan coba ambil contoh soal nomor 1 aja dulu, yang pendek ya. Ya, kita baca dulu kawan-kawan sekalian. So a beaver tunggal ya, uses its strong front teeth. Oke, menggunakan gigi depannya siapa? Beaver, of course kan, yang punya gigi kan si beaver itu. Nah, di sini ada penggunaan its. Oke, its itu sekali lagi digunakan untuk menunjukkan suatu benda tunggal. Ya, nah padahal tadi subjeknya juga sudah tunggal kan? A beaver uses its strong front teeth. Giginya memang banyak, tapi kan dia merujuk kepada kepemilikan seekor berang-berang ya, hanya satu. Makanya penggunaan its di sini sudah betul. Kita lanjutkan. To cut down trees. Nah, to cut down trees untuk memotong pohon-pohon atau pepohonan, and peel off, dan juga menguliti atau mengupas gitu ya, its bark, kulit kayunya. Nah, kulitnya. Kira-kira yang dikupas ini kulitnya si beaver atau kulitnya si pohon? Ya, secara logika, of course, yang dia kupas ya nggak mungkin kulitnya sendiri kan, pasti kulitnya si pohon. Nah, karena yang dimaksudkan adalah kulitnya si pohon, maka kita cari kata pohonnya. Apa nih kata apa? Trees ya. Dan trees di sini lebih dari satu kawan-kawan. Trees, plural, jamak, lebih dari satu. Sehingga kulitnya pun juga pasti banyak ya kan, lebih dari satu, mestinya bukan its bark. Karena kalau its bark berarti kulit ini hanya merujuk kepada satu pohon saja. Lihat kata ganti its yang ada di sini ya. Kalau kita bilang its bark, berarti tree atau trees-nya harusnya hanya satu. Sama seperti tadi, its teeth. Its-nya mengarah ke beaver. Di sini juga its bark, harusnya mengarah ke tree, bukan trees. Tapi kenyataannya, trees-nya ada lebih dari satu. Sehingga di sini mestinya tidak menggunakan kata its ya, pronounnya, mestinya menggunakan kata their, ya, their bark. Karena there ini untuk kata yang lebih dari atau kata benda yang lebih dari satu. Ya, sementara its untuk merujuk kepada kata benda yang jumlahnya hanya satu atau tunggal. Oke, so untuk nomor 2 dan nomor 3 silahkan dicoba. Kemudian silahkan leave your answers in the comment column. And kita akan ketemu lagi di kolom komentar ya, kalau nanti ada yang jawab di kolom komentar. Okay, everyone, so that's all for today's material. I'm Fahmi, and thank you so much for coming by. Dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Oke, bye-bye. Thank you.